Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Meliani dari kelompok 5, tugas Bahasa Indonesia, ingin mempresentasikan materi yang disusun oleh kelompok 5, yaitu terdiri dari 1. Saya sendiri Lita Meliani, 2. Dian Puspita, 3. Elsa Septianti, 4. Muhammad Sagar Sakti, 5. Sandy Ardiansah, 6. Lisa Asari. Baik, yang pertama untuk materi saya sendiri yaitu berbicara. Apa itu berbicara? Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbicara. Berbicara masuk dalam komunikasi lisan. Adapun berbicara dibagi menjadi 3 jenis-jenis berbicara ilmiah. 1. Pidato, 2. Presentasi ilmiah, 3. Orasi ilmiah. Adapun yang pertama, pidato. Pidato adalah merupakan kegiatan berbicara kepada khalayak untuk tujuan tertentu. Pidato memiliki persamaan dengan ceramah, orasi, dan khutbah. Yang kedua, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah melibatkan keterampilan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan gagasan, pendapat, pemikiran kritis, atau informasi yang relevan dengan dunia akademik dan pendidikan. Yang ketiga, orasi ilmiah. Orasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah kandidat profesor riset yang disampaikan dalam bahasa Indonesia baku dan dapat dipahami oleh pendengar atau orang yang tidak sebidang dengan kepakaran atau ilmunya. Adapun tujuan berbicara: 1. Kemudahan berbicara, 2. Kejelasan, 3. Membentuk kebiasaan, 4. Membentuk pendengar. Keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Berbicara formal adalah berbicara yang harus mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku. 2. Berbicara non-formal adalah berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah. Adapun prinsip-prinsip berbicara. Prinsip-prinsip berbicara dibagi menjadi 4. 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. 2. Membutuhkan atau berkaitan dengan masa kini. 3. Merupakan suatu pertukaran antara partisipan. 4. Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. Yang selanjutnya, 10 tips percaya diri berbicara di depan umum. Yang pertama, luruskan niatmu. Yang kedua, kenali audiens. Yang ketiga, lakukanlah basa-basi. Yang keempat, geladi bersih. Yang kelima, terimalah feedback. Yang keenam, jangan terlalu kaku. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang mudah dipahami pendengar. Yang kedelapan, persiapkan materi dengan baik. Yang kesembilan, berlatih terlebih dahulu. Yang ke-10, percaya dengan diri sendiri. Pentingnya berbicara dengan kekuatan dan percaya diri. Public speaking. Public speaking merupakan kunci utama dari keberhasilan komunikasi. Pada dasarnya, ide yang bagus dan cemerlang jika tidak bisa disampaikan dengan baik dan meyakinkan akan tidak maksimal tersampaikan. Sekian dari presentasi saya dengan topik berbicara. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspita. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara kepada khalayak untuk tujuan tertentu.
Pidato memiliki persamaan dengan ceramah, orasi, dan khotbah. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian pidato. Bagian pidato itu ada 3, ada pembuka, inti pidato, dan penutup. Yang pertama ada pembuka. Bagian pembuka merupakan paragraf awal dalam teks pidato. Biasanya pembuka ini berupa kalimat sapaan, ungkapan puji syukur, dan ucapan terima kasih. Di dalam pembuka ini ada salam pembuka. Pada salam pembuka, pidato biasanya bertujuan untuk menyapa para pendengar atau audiens. Salam pembuka biasanya disampaikan sesuai dengan latar belakang dan situasi pada saat itu juga. Contohnya salam pembuka yang biasa kita pakai itu selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Lalu yang selanjutnya ada ucapan penghormatan atau sapaan. Pada saat ucapan atau sapaan penghormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa hormat untuk para hadirin atau audiens yang diucapkan oleh orang yang berpidato. Biasanya penghormatan ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih untuk para hadirin yang sudah bersedia hadir. Lalu ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur diucapkan sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan untuk bisa mengadakan acara dan juga kesempatan untuk berpidato pada acara itu. Lalu yang kedua ada inti pidato. Bagian selanjutnya setelah pembuka adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya disertai dengan alasan dan meyakinkan. Pada bagian ini, orang yang menyampaikan pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, informasi-informasi penting yang akan tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Lalu yang ketiga ada penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Ada tujuan pidato. Tujuan pidato ini terbagi menjadi 4. Yang pertama memberikan sapaan, yang kedua memberikan informasi, yang ketiga mempengaruhi para pendengar, dan yang keempat menghibur para pendengar. Lalu yang terakhir ada membuat naskah pidato. Membuat naskah pidato berarti menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Naskah pidato sangat dibutuhkan untuk menghindari kehilangan ide saat sedang berpidato. Lalu yang kedua ada keuntungan berpidato. Keuntungan berpidato menggunakan naskah yaitu pidato lebih terarah. Menggunakan naskah membantu pembicaraan mengingat garis besar yang akan disampaikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah membuat teks pidato. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pidato, yaitu yang pertama, menentukan tema pidato sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato. Penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin disampaikan. 2. Menentukan tujuan. Setelah tema ditentukan, penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan gaya bahasa serta gaya pembawaannya. Ada ketiga, yaitu menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Poin penting ini bisa mencangkup hal yang ingin lebih ditekankan atau menjadi fokus utama. Yang keempat ada menyusun kerangka teks pidato.
Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Kerangka ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 5. Mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Pembuatan kerangka pidato harus diikuti dengan pengembangannya, misalnya dengan pemilihan dan penggunaan bahasanya. Di sini ada jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato terbagi menjadi 4, yaitu pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, pidato persuasif. Yang pertama ada pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Yang kedua, ada jenis pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal, seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Yang ketiga ada pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Yang terakhir, jenis pidato keempat adalah pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal itu akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendaknya sendiri. Pidato berdasarkan penyampaiannya. Pidato dengan teks, yaitu pidato yang di dalam penyampaiannya menggunakan teks. Teks tersebut bisa berupa naskah, pidato, ataupun kisi-kisi. Pidato tanpa teks, yaitu pidato yang di dalam penyampaiannya tidak dibantu menggunakan teks. Contohnya bisa dilakukan dengan menghafal materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sagar Sakti. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan saya di sini akan mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yaitu penyajian lisan yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Selanjutnya ada tata cara dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama, ada penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta. Yang kedua, ada penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Dan yang ketiga, ada penyaji mentaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Selanjutnya ada tujuan presentasi ilmiah. Yang pertama ada menyampaikan gagasan pendapat, yang kedua ada hasil penelitian, yang ketiga ada pemikiran kritis, dan yang keempat ada informasi yang relevan. Selanjutnya ada pengertian dari penyampaian gagasan pendapat. Penyampaian gagasan pendapat dalam presentasi ilmiah adalah proses mengkomunikasikan ide, pandangan, atau pendapat yang didasarkan pada penelitian dan analisis
yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya ada pengertian dari hasil penelitian. Hasil penelitian dalam presentasi ilmiah adalah mencakup temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pengertian dari pemikiran kritis. Pemikiran kritis dalam presentasi ilmiah mengacu pada kemampuan untuk secara kritis menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam konteks penelitian ilmiah. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat melampaui informasi yang diberikan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam argumen atau temuan, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya ada pengertian dari informasi yang relevan. Informasi yang relevan dalam presentasi ilmiah adalah informasi yang secara langsung terkait dengan topik penelitian dan memiliki dampak signifikan terhadap temuan atau kesimpulan yang disampaikan. Selanjutnya ada forum berbicara ilmiah. Forum berbicara ilmiah ada 4. Yang pertama ada lokakarya, yang kedua ada kuliah umum, yang ketiga ada seminar, dan yang terakhir atau yang keempat ada simposium. Selanjutnya ada pengertian dari lokakarya. Lokakarya atau biasa disebut workshop adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada pengertian dari kuliah umum. Kuliah umum adalah istilah umum dalam dunia pendidikan, utamanya perguruan tinggi, yang merujuk kepada penyampaian suatu materi yang dapat dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan dan program studi. Selanjutnya ada pengertian dari seminar. Seminar adalah pertemuan kelompok di mana suatu topik dibahas dan ditemukan solusi dari topik atau masalah yang relevan dengan mempresentasikan solusi dari masalah yang dibahas dan menjelaskan oleh seorang mentor yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada pengertian dari simposium. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya, setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Muhammad Sagar Sakti. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya atau untuk selebihnya, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang baik tentunya menjadi harapan semua orang. Tetapi bagaimana cara menjadi pembicara yang baik? Perlu dipelajari dan dipraktikkan. Pembicara perlu memahami beberapa hal sebelum memulai kegiatan. Langkah menjadi pembicara yang baik. A.
Penampilan. Pembicara hendaknya menampilkan pembicaranya. Penampilan pembicara sangat mendukung jalan kegiatan. Hendaknya tidak menggunakan pakaian yang aneh sehingga mengganggu jalannya kegiatan. Berpakaian yang sopan memudahkan peserta untuk menerima pembicara. Pembicara hendaknya mengetahui tema pakaian. Ada forum yang mengharuskannya memakai batik, memakai formal, ataupun pakaian santai. Salah kostum tentu dapat mengganggu konsentrasi pembicara. Menguasai materi. Materi adalah hal yang utama yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta. Pembicara yang baik harus menguasai materi yang disampaikan. Pembicara harus mempelajari materi untuk menghindari lupa materi. C. Karakter. Pembicara yang baik memiliki karakter dan gaya penyampaiannya sendiri. Hendaknya tidak mengkopi gaya orang lain. Hal itu akan membuat peserta mengira pembicaranya kurang kreatif. Karakter dapat muncul kalau pembicaranya sudah mengetahui celah berbicara dalam forum ilmiah. D. Memahami peserta. Peserta forum berasal dari berbagai kalangan, lintas ras, suku, dan agama. Pembicara hendaknya memahami sifat forum. Pembicara tidak boleh menyinggung unsur sara yang bisa berakibat pada perpecahan di masyarakat. Pembicara juga tidak boleh menghina dan memandang gender. Semua peserta harus dihormati dan tidak boleh dipandang rendah. E. Luwes. Pembicara hendaknya berlaku luwes. Ada banyak pembicara yang terlalu berapi-api dalam berbicara. Pembicara harus memahami intonasi nada, dan situasi forum. Forum yang dilakukan di ruangan tertutup tentu berbeda dengan forum terbuka. Forum yang dilakukan pada ruang tertutup tentu berbeda dengan forum yang dilakukan pada ruang terbuka. Pembicara hendaknya tidak emosional yang meledak-ledak sehingga peserta merasa terganggu dengan suara pembicara. F. Memiliki selera humor. Tidak sedikit pembicara yang memiliki selera humor yang disukai peserta. Selera humor dilahirkan untuk menghindari kejenuhan peserta. Humor dibangkitkan pada tengah-tengah acara agar peserta tidak tegang, namun menggunakan humor yang berlebihan juga tidak baik, apalagi sampai memojokkan salah satu pihak. Humor bukan berarti merendahkan. Mengenal apa itu public speaking. Pengertian public speaking. Istilah public speaking berasal dari para ahli yang di retronika yang mengartikannya sebagai seni keterampilan berbicara. Istilah ini sudah ada sejak berabad-abad sebelum Masehi. Public speaking sudah dikenal sebagai ekspresi publik dalam bahasa Inggris berarti umum. Jadi, sebagai pemahaman pertama, public speaking didefinisikan sebagai berbicara umum dalam bahasa Indonesia. Tips cara mengembangkan public speaking. Demam panggung adalah hal yang biasa. Perasaan takut dan berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan di depan umum yang kemudian tidak percaya diri adalah hal yang normal, di mana setiap orang pasti mengalami demam panggung. Yang kedua ada percaya diri dan salurkan energi positif. Pasti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa energi negatif seperti ketakutan yang muncul ketika berbicara di depan lebih menghantui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Asari, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang skill komunikasi. Apa itu skill komunikasi? Skill komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam penyampaian sesuatu yang menjadi buah ide, pikiran, gagasan, atau pesan pada orang lain yang dilakukan secara efektif untuk menyampaikan tujuan yang dimaksud.
Skill komunikasi merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif melalui media lisan maupun tertulis. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Harold D. Laswell. Dalam Narudin 2017 berpendapat bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan efeknya itu apa. Yang kedua ada Colin Cherry. Komunikasi merupakan penggunaan lambang untuk mencapai kesamaan makna atau berbagai informasi tentang suatu objek atau satu objek dari suatu kejadian. Yang ketiga ada dari Claude Shannon dan Warren Weaver dalam Nuruddin 2017. Dia mengungkapkan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Yang keempat ada William J. Seller dalam Nuruddin 2017 beranggapan bahwa komunikasi merupakan proses di mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Selanjutnya ada jenis-jenis skill komunikasi. Yang pertama, keterampilan komunikasi lisan. Keterampilan komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan melalui lisan atau diucapkan. Keterampilan komunikasi jenis ini dapat kita lihat ketika orang mampu menerangkan sekaligus menjelaskan tentang gagasan atau ide dengan yakin dan teratur, sehingga pendengar atau audiens tertarik untuk mendengarkannya. Yang kedua ada keterampilan komunikasi tulisan. Keterampilan komunikasi tulisan merupakan kemampuan melalui tulisan yang efektif sehingga pembaca dapat menerima informasi yang telah ditulis. Pada keterampilan ini, gaya menulis media dan pendekatan yang dilakukan dapat berbeda sesuai dengan target pembaca. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi nonverbal. Keterampilan komunikasi nonverbal merupakan kemampuan keterampilan komunikasi yang umumnya diperkuat dengan kemampuan lain seperti menggunakan bahasa tubuh, nada atau intonasi, gerak isyarat, dan ekspresi wajah. Pentingnya skill komunikasi untuk pekerjaan. Kemampuan yang baik memungkinkan pekerjaan untuk lebih efektif berkomunikasi dengan rekan kerja dan anggota tim. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat dan saling memahami di antara anggota tim sehingga meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan kinerja keseluruhan tim. Manfaat skill komunikasi di kehidupan pribadi atau di kehidupan kita sendiri. Yang pertama ada meningkatkan hubungan interpersonal. Skill komunikasi yang baik memungkinkan individu untuk lebih memahami dan merespon dengan tepat terhadap perasaan dan pandangan orang lain. Yang kedua, mengelola konflik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dengan membangun. Yang selanjutnya ada pentingnya skill komunikasi di dunia kampus atau di lingkungan perkuliahan seperti kita nih mahasiswa atau mahasiswi, yaitu agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru dan lebih mudah menjalin hubungan dengan individu lain. Kita masuk ke materi berikutnya, cara meningkatkan skill komunikasi. Yang pertama dengan mendengarkan secara aktif, yang kedua mempersiapkan diri dengan matang dan aktif, yang ketiga memahami audiens, yang keempat ada memperluas jaringan, yang kelima sering berbicara di depan umum, keenam meminta feedback dari orang lain. Tujuan skill komunikasi. Yang pertama, mampu bertukar informasi mengenai pekerjaan bersama atau dengan rekan kerja. Yang kedua, dapat memecahkan masalah yang terjadi melalui diskusi. Yang ketiga, mengambil keputusan yang matang dalam waktu yang singkat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Jadi kesimpulan dari skill komunikasi bukan hanya keterampilan tambahan, melainkan inti dari hubungan manusia dan kesuksesan profesional. Dengan memahami pentingnya skill komunikasi, individu dapat mengembangkan diri untuk menjadi komunikator yang efektif, memberikan dampak positif pada kehidupan mereka dan lingkungan sekitarnya.
Berikut materi yang sudah dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kami dari kelompok 5, kurang lebihnya atau terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Ibu Widya selaku dosen kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.